Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan coba menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan soal matematika berikut ini. Jadi ini adalah soal aljabar ya. Oke, jadi diberikan sebuah persamaan yaitu akar dari 3x² min 8x tambah 1 ditambah akar dari 9x² min 24x kurang 8 itu akan sama dengan 3. Nah, akar terbesar dari persamaan tersebut adalah min K kali akar terkecil. Oke, kita misalkan akar terbesarnya ini kita misalkan X1, lalu akar terkecilnya X2. Jadi maksud dari kalimat ini adalah akar terbesarnya yaitu X1 akan sama dengan min K dikali akar terkecilnya yaitu X2. Oke, jadi itu maksud dari kalimat ini ya. Oke, sedangkan yang ditanya adalah K. Jadi yang ditanya adalah nilai K-nya berapa. Nah, otomatis untuk mencari nilai K, kita membutuhkan akar X1 dan X2. Oke, jadi langkah pertama adalah kita mencari tahu nilai X1 dan X2. Oke, mari kita cari. Oke, kita kembali ke persamaan yang kita diberikan tadi, yaitu ada dua buah bentuk kuadrat di bawah akar ya, yaitu 3x² min 8x tambah 1 dan 9x² min 24x min 8. Kalau teman-teman perhatikan 3x² min 8x dan 9x² min 24x itu di situ ada hubungannya, yaitu dimana 9x² min 24x ini adalah 3 kalinya dari 3x² min 8x. Oke, ya? Oke, ya kan? Nah, di sini kita bisa memisalkan. Jadi kita mulai dari permisalan. Kita bisa misalkan 3x² min 8x ini sama dengan variabel lain gitu, supaya 3x² min 8x ini nggak muncul saat kita kerjakan. Ini muncul nanti di akhir gitu ya. Jadi kita misalkan variabel P. Oke, kita misalkan variabel P. Itu artinya persamaan akan berubah menjadi akar P tambah 1, ya kan? Karena 3x² min 8x kita misalkan P ditambah akar 3P kurang 8. Oke, kan lebih jadi yang muncul itu adalah kayak bentuk linear gitu ya, sama dengan 3. Oke, tuh jadi kita mendapatkan persamaan baru dengan variabel P, di mana P-nya adalah 3x² min 8x. Oke, kita akan mengerjakan persamaan ini. Oke. Nah, langkah pertama untuk mengerjakan persamaan ini adalah kita kuadratkan kedua ruas. Jadi ruas kiri yang ini kita kuadratkan 2, yang ini juga kita kuadratkan 2. Maka akan diperoleh P tambah 1 ditambah 3P kurang 8 ditambah 2 kali akar P tambah 1 kali 3P kurang 8. Tuh, ya. Sama dengan 9. Oke. Nah, di sini yang kita bisa lihat di sini yang sejenis itu ini ya. P tambah 3P 4P 1 kurang 8 min 7 tambah 2 kali akar. Yang ini bisa kita kalikan. Kita kali pelangi jadi 3P kuadrat terus min 5P min 8 sama dengan 9. Lalu yang ini kita bisa pindah ruas ke ruas kanan.
Jadinya 2 kali akar 3P kuadrat min 5P kurang 8 sama dengan 9 dikurang 4P dikurang 7. Jadi 2 kali akar 3P kuadrat min 5P kurang 8 sama dengan min 4P tambah 2. Oke? Nah, lalu sama-sama kita bagi 2 ruas kiri kanan, maka akan menjadi akar 3P kuadrat min 5P kurang 8 sama dengan, ini dibagi 2 berarti min 2P tambah 1. Oke? Nah, supaya ini akar pangkat 2-nya hilang gitu, jadi kedua ruas kita sama-sama pangkat 2 kan. Berarti akan menjadi 3P kuadrat min 5P kurang 8 sama dengan 4P kuadrat min 4P tambah 1. Oke. Nah, terus yang ruas kanan ini kita pindah ruas ke ruas kiri aja, biar jadi sama dengan 0, jadi ketemu persamaan kuadrat. Jadinya 3P kuadrat kurang 4P kuadrat min 5P tambah 4P kurang 8 kurang 1 sama dengan 0. Jadi hasilnya min P kuadrat min P min 9 sama dengan 0. Oke, apakah ada salah hitung? Oke, insya Allah tidak ada ya. Oke, kalau kita kalikan min 1, kita peroleh P kuadrat plus P plus 9 sama dengan 0. Sebentar, kita cek dulu ya. Iya, dibagi 2 min P kuadrat oke, sudah ya. P kuadrat plus P tambah 9. Oke, kalau dikali 9, kalau ditambah P, sebentar, coba kita cek dari awal. Mm 9 min 4P min 7. Oh alah, ada salah. Oke. Ternyata kita salah hitung dari sini. Harusnya jadi plus kan ya? Oke, harusnya jadi plus, berarti kita mulai hapus dari bawah sini ya. Oke, maaf, matematika itu ya harus teliti sekali. Kalau tidak ya gini, ke bawah salah sudah. Hasilnya salah. Jadi 2 kali 3P kuadrat min 5P kurang 8 sama dengan min 4P tambah 16. Sama-sama bagi 2 kedua ruas, jadinya akar 3P kuadrat min 5P kurang 8 sama dengan dibagi 2 min 2P tambah 8. Lalu kedua ruas kita pangkatkan 2 supaya akarnya hilang gitu ya. Jadi diperoleh 3P kuadrat min 5P min 8 sama dengan 4P kuadrat
terus min 32P ditambah 64. Lalu semuanya kita supaya kita ketemu persamaan kuadrat dalam bentuk umum gitu ya. Jadinya diperoleh 3P kuadrat min 4P kuadrat min 5P tambah 32P terus min 8 min 64 sama dengan 0. Oke, kita hitung, jadi diperoleh min P kuadrat plus 27P min 72 sama dengan 0. Lalu kedua ruas kita kalikan min 1, diperoleh P kuadrat min 27P ditambah 72 sama dengan 0. Oke, jadi ketemu persamaan kuadrat dalam bentuk umum. Ini kita peroleh P kalau dikali 72 kalau ditambah min 27 berapa ya? 24 kali 3 ya? Iya. P min 3 P min 24. Ya kan? Kalau dikali 3 sama min 3 sama min 24 jadi 72. Kalau ditambah jadi min 27. Jadi peroleh P sama dengan 3 atau P sama dengan 24. Oke, kita peroleh ini ya, ada 2 ya. Oke, sekarang satu-satu dulu. Kalau di sini kita kembalikan. Tadi kan P itu adalah 3x kuadrat min 8x. Jadi kita kembalikan ke bentuk semula. Jadi P kita ganti jadi 3x kuadrat min 8x. Maka akan sama dengan 3. Kita akan temukan persamaan kuadrat lagi. Kita ubah jadi bentuk umum. Jadinya 3x kuadrat min 8x kurang 3 sama dengan 0. Oke, kita cari nilai akarnya. Diperoleh sepertiga kali 3x. Kalau dikali min 9, kalau ditambah min 8. Berarti min 9 3x plus 1. Diperoleh x min 3 3x plus 1 sama dengan 0. Sehingga diperoleh nilai x sama dengan 3 atau x sama dengan min 1/3. Oke, kita peroleh ini ya. X sama dengan 3 dan x sama dengan min 1/3. Oke, bagaimana kalau dari persamaan P sama dengan 24? Di sini kita dapat 3x kuadrat min 8x sama dengan 24. Kita peroleh persamaan kuadrat juga, kita ubah jadi bentuk umum, jadinya 3x kuadrat min 8x min 24 sama dengan 0. Oke, kalau kita perhatikan, kita disuruh cari kalau dikali min 72, kalau ditambah jadi min 8. Oke, di sini aja tidak ada dua bilangan yang kalau dikali min 72 kalau ditambah min 8. Coba kita cek jenis akarnya ya, dengan mencari determinannya. Dia sama dengan B kuadrat min 4AC. Berarti min 8 pangkat 2 min 4 kali 3 kali min 24. 64 tambah 64 ditambah berapa nih? 72 kali 4 8 288. Oh, ternyata bilangan real hasilnya. Lebih dari 0. Ternyata lebih dari 0. Berarti ada akar-akarnya. Jadi akar-akarnya bukan imajiner, oke? Berarti ada. Oke, karena susah dengan menggunakan pemfaktoran, kita pakai rumus ABCD. Jadi X12 sama dengan min B plus minus B kuadrat min 4AC bagi 2A. Oke, berarti 8 plus minus B kuadrat 64 min 4 kali 3 min 12. Berapa tadi? 4 kali 3 kali 24 plus 288.
per 6. Jadi 8 plus minus akar 12 per 1, 5. Akar 352 per 6. Akar dari 352, mari kita cari. Ini bukan bilangan bulat hasilnya ya, masih dalam bentuk akar. Oke, jadi nanti hasilnya kalau ini dari sini tuh dia bukan bilangan bulat, sedangkan ini sebenarnya adalah soal pilihan ganda di mana pilihannya itu adalah bilangan-bilangan bulat. Berarti kita coba yang ini. Oke, tadi kita peroleh X1 sama, jadi kita peroleh X1 sama dengan min K kali X2. Berarti yang jadi X1 nya adalah yang ini, X2 nya yang ini. Berarti 3 sama dengan min K kali min 1/3. Berarti diperoleh 3 sama dengan 1/3 K. Di sini diperoleh K sama dengan 9. Oke, akhirnya ketemu. Semoga paham.